Alisa Diken Brutu, pendidikan, sarjana ekonomi sama sarjana sastra Inggris. Kemudian alamat Jalan Melati nomor 70 Sarilja Medan Polonia. Terus itu nama lengkap saya, anak 2, istri baru 1. Usaha jamur tiram ini berdiri 2012, sekitar hampir 9 tahun. Kemudian bentuknya itu, kalau untuk legalitas itu kelompok tani, tapi milik usaha pribadi. Sarananya itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau sarana yang terutama itu pertama untuk alat rebus, namanya ada steamer. Alat steamer ini itu yang merebus semua bibit backlog. Kemudian ada autoclave. Autoclave itu adalah alat ngerebus juga, tapi dia merebus yang lebih tinggi lagi, yaitu bibit F1, bibit 2, dan seterusnya. Terus bahan-bahan yang lainnya sebenarnya bisa menggunakan alat sederhana mungkin, bisa skop, bisa apalagi alat press, kemudian ada spatula, ada api bunsennya, kemudian ya cutter, dan mungkin yang kecil-kecil yang lainnya ya nggak bisa saya sebutkan karena kecil. Itu untuk peralatan, tapi ada juga peralatan yang dibutuhkan untuk media itu sendiri, plastik, karet, cincinnya, kertasnya, bibitnya, itu bahan utamanya. Nah, kalau bahan baku ada dedaknya, ada kapurnya, ada pakai empatnya, terus pakai kadar air, itu komposisinya. Ya, kalau pengolahan pertama itu ada namanya pencampuran bahan. Apa yang dicampur di situ? Pertama, bahan bakunya itu dedak, serbuk kayu, empat, air, kapur, itu standar. Kemudian yang kedua itu fermentasi. Setelah itu dicampur, maka difermentasi. Fermentasi itu maksudnya didiamkan setidaknya minimal 1 hari 24 jam. Ya, 2 hari semakin lama semakin bagus. Itu yang kedua. Nah, setelah yang kedua, yang ketiga itu press backlog namanya. Setelah ini difermentasi, maka dimasukkan ke dalam plastik. Ke dalam plastik itulah namanya bagian ngepres supaya berbentuk backlog. Nah, yang keempat, setelah ini sudah dipres, maka yang keempat adalah sterilisasi. Sterilisasi itu adalah penguapan atau perebusan backlog ini di dalam suatu wadah. Tujuannya untuk membunuh kuman, bakteri, atau jenis jamur yang liar lainnya yang ada pada backlog, sehingga nanti ketika dibibit ada jamur tiram yang baru tidak memiliki persaingan, sehingga gampang dia hidup. Itu setelah disterilisasi. Nah, setelah direbus, maka itu kan panas, maka dia harus didinginkan. Itu yang keenam, didinginkan ya selama 24 jam juga, kembali normal. Nah, setelah dingin, kemudian besoknya baru diinokulasi. Itu yang ketujuh, dibibit ya, dibibit namanya. Dibibit itu formula 1 atau 2 nya itu dimasukkan ke dalam backlog.
supaya dia bisa backlog tadi itu tumbuh jamur dengan syarat ketika inokulasi itu juga harus ada proses sterilisasi lagi untuk ala-ala. Nah yang ke-8, setelah semua dari bibit, maka bibit ini namanya diinkubasi, didiamkan satu tempat supaya di situ nanti tidak terganggu perkembangan miselium inkubasinya. Nah setelah udah full inkubasinya miselium itu, maka yang terakhir adalah pembudidayaan. Artinya yang terakhir itu sudah jamur mulai tumbuh. Itu artinya kemudian berarti sudah panen. Dan yang terakhir adalah pemasaran, tinggal mendistribusikan saja. Kalau untuk hasil panen ini sama dengan saya menjelaskan ke bibit ya, karena kalau di sini tidak hanya untuk pembudidayaan aja, tapi kami sebenarnya lebih fokus ke pembibitan. Pasarnya, nah kalau untuk buah itu ya pasar tradisional, restoran, hotel, kemudian olahan-olahan dan sebagainya. Kalau untuk bibit itu jangkauannya Sumut, hampir seluruh kabupaten dan Aceh. Itu hampir seluruh kabupaten. Kita memasok bibit ke sana. Nah kita di sini juga menampung hasil dari mitra-mitra itu. Misalnya orang beli ke kita, kemudian dia mungkin tidak punya waktu, tapi punya lahan, sehingga kan mereka beli bibit dia hanya karena merawat jamur ini tidak terlalu seperti merawat susah banget gitu, sehingga selesai panen dia jual lagi ke kita tampung masalahnya, nanti kita distribusikan. Kalau untuk segmennya, semua segmen kita selama ini belum ada penunjang, masih sifatnya pengembangan personal secara pribadi ya, belum ada kerjasama dengan lain gitu. Istilahnya paling pun ada kerjasamanya hanya sifatnya publikasi aja, kalau soal bantuan ya, tergantungnya begini. Kalau untuk bibit, pengiriman bibit pun ada beberapa macam ya, seperti bibit tahun 1, kedua, sama. Kalau backlog kita kasih pilihan maksudnya bisa dijemput, bisa diantar. Kalau dijemput harganya berbeda, diantar juga berbeda. Antar itu tergantung biaya, jarak dan jumlah.